berkaitan tentang murid. Kita sudah tahu bisa membedakan antara pengikut dengan murid. Dan ternyata yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, untuk kita ini bisa menjadi murid, tidak menjadi pengikut. Walaupun menjadi seorang murid, itu harus mengalami satu proses. Tidak selesai hari ini, tetapi semuanya berlangsung dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi murid yang sejati. Ya. Yang pasti jangan sampai dari waktu ke waktu, Bapak, dalam perjalanan kehidupan kita dengan ditambahkan usia kita, dari tahun ke tahun, status kita sepertinya tidak berubah. Ya. Masih di levelnya seorang pengikut. Ya. Nah, ketaatan itu adalah ciri utama murid Yesus. Bu Pendeta sudah menjelaskan pada minggu yang lalu tentang tantangan untuk menjadi seorang murid. Ternyata menjadi seorang murid yang sejati itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ya. Ada banyak tantangan-tantangan dan itu sudah dijelaskan. Merupakan sebuah ciri utama dari murid Yesus. Mari kita perhatikan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Sebagai landasannya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Dikatakan di situ, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap orang yang mengaku sebagai murid Yesus itu dipanggil untuk hidup dalam ketaatannya kepadanya. Tak terkecuali. Ya. Setiap orang yang mengaku, yang ngomong, yang memberikan sebuah identitas di KTP-nya, kira-kira seperti itu, dipanggil untuk hidup dalam ketaatannya. Nah, ketaatan ini Bapak Ibu adalah bukti nyata dari kasih kita
kepada Yesus. Jadi bukti nyata kasih kita kepada Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, sebagai panutan kita, buktinya kita ini harus taat. Kalau kita tidak mau taat, konsekuensinya kita ini bukan murid, kita ini hanya pengikut. Nah, di dalam Yohanes 14 tadi yang kita baca, Yesus menyatakan kepada kita bahwa ketaatan itu bukan sekedar tugas, ya, bukan juga sebuah kewajiban, tetapi ketaatan itu sebagai tanda kasih kita yang sejati kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak taat, ya, Bapak Ibu, rasanya kurang pas kalau kita menyatakan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Harus ada buktinya. Ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu, di setiap pertemuan-pertemuan yang kita ikuti, ya, dalam kegiatan yang sifatnya rohani apapun saja, tidak cukup hanya kita dengar, ya, tetapi belajar untuk kemudian kita taati. Mungkin ditulis, saya mau taat tentang hal ini. Saya mau seperti ini dalam minggu saya coba. Ya. Nanti kemudian waktu kita acara komsel, kita bisa sharing. Kita pulang dari tempat ini, Bapak Ibu sudah punya sesuatu yang mau dikerjakan. Saya mau belajar taat. Taat dalam apa? Dalam 1, 2, 3, dan 4, kira-kira begitu. Apa yang Bapak Ibu ingin belajar taat? Seorang anak mungkin ingin taat dengan mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Saya kalau dinasihati mamaku, bapakku, aku akan diam saja. Aku akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dia mau katakan. Ya. Entah kita salah atau benar, tetapi kita ingin belajar. Ada sesuatu yang mengajari kita dengarkan sungguh-sungguh. Itu kira-kira kita pulang dari sini, dalam beberapa waktu, nanti Rabu kita ketemu, anak pemuda hari Sabtu kita ketemu, kita bisa sharing. Waktu Pak Pendeta cerita tentang taat, Pak Pendeta, saya belajar seperti ini. Bapak Ibu, anak-anak muda bisa bercerita, tidak semudah yang Pak Pendeta omongkan ternyata. Kok bisa? Kamu bisa cerita, bla 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 bla, kira-kira begitu. Gak apa-apa, namanya sebuah proses, kita ingin belajar seperti itu, ya, supaya kita tidak hanya mendengar, pulang, dapatkan sesuatu pengetahuan, dan itu tidak ada artinya. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, ketaatan bukan sekedar tugas, bukan sekedar sebuah kewajiban, tapi itu tanda. Ya. Kalau engkau berkata engkau muridku, ya Yesus meminta kepada setiap kita, ya seperti ini, bukti, tanda yang nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Ya, menuruti ini artinya menjalankan, melakukan, mentaati segala perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentang apa artinya ketaatan dalam konteks kehidupan sebagai murid Yesus? Apa sih kata taat ini yang kita bisa belajari dari konteksnya kehidupan sebagai seorang murid? Yang pertama, seperti ayat yang ke-15,
ketaatan itu adalah sebagai bukti kasih kita kepada Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata kasih kepada Tuhan Yesus itu tidak cukup hanya diungkapkan, dinyatakan ya dengan kata-kata saja. Atau hanya cukup dikatakan dengan perasaan saja. Saya percaya kita semuanya setuju, ya. Kalau kita punya suami, kalau kita punya pacar, ya, hanya mengatakan sebenarnya aku sayang sama kamu. Bapak Ibu puas cukup dengan orang mengatakan seperti itu kepada kita? Tak maulah. Ya kan? Sehingga akhirnya apa? Pacarnya hanya sering mengatakan seperti itu kepada kita, tapi yang sering datang itu adalah tukang pengirim barang. Paket. Saking dekatnya dengan kita kalau ketemu, sayang. Ya kan? Akhirnya justru tukang paket ini yang lebih disayangi. Dia bisa ngobrol dan sebagainya. Bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, tidak cukup hanya sebuah kata-kata, tidak hanya cukup sebuah perasaan, tetapi harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Tindakan seperti apa? Ya menaati segala apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Kalau dalam perjanjian lama Bapak Ibu sudah banyak. Sudah dijelaskan di situ dengan 10 hukum Taurat. Jangan menyembah, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Ya. Jangan membunuh. Hormati orang tuamu dan sebagainya. Perintah yang mana? Itu harus yang kita taati. Nah, kasih dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Ketaatan kasih yang tulus, Bapak Ibu Saudara, itu akan menghasilkan yang namanya ketaatan yang penuh. Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan dalam satu bulan ini kepada setiap kita, baik itu yang remaja pemuda maupun yang dewasa, ya, apapun bentuk wadah yang kita buat, kalau kita tidak memahami, tidak mengerti apa maksudnya, itu tak ada gunanya. Akhirnya hanya sebuah kegiatan seperti itu. Saya mencoba bagaimana supaya kita itu paham. Kenapa sih kita bentuk seperti ini? Kenapa sih kita melakukan seperti ini? Ya. Hari Sabtu pagi saya sudah Zoom dengan ketua sinode kita. Saya sedang belajar bagaimana mengaplikasikan tentang pelatihan T dan M seperti itu ya. Training dan multiplikasi. Apa sih tugas saya gembala dengan mereka-mereka yang dilatih? Apa kira-kira tindak lanjutnya? Itu yang saya tanyakan. Saya minta diajari Pak Pendeta. Saya ingin itu melakukan. Kenapa Bapak Ibu? Satu tugas yang tidak boleh dibiarkan atau tidak dikerjakan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita ini harus memberitakan Injil. Bagaimana kita ini mewartakan akan Injil. Ya. Sehingga saya ingin mengajak jemaat
untuk kita bersama-sama belajar untuk kita mengabarkan firman Tuhan, untuk menceritakan firman Tuhan. Ya. Buat apa kalau kita hanya diajari pengetahuan kita dan kita tidak praktek? Tak ada gunanya. Kan kita hanya menjadi seorang teolog-teolog yang tahu tentang ini dan itu. Bukan itu tujuannya. Ya. Ketika saya ingin mengajarkan tentang ini, ada sebuah tujuan untuk kita belajar bersama-sama. Kenapa Pak Pendeta dalam 1 bulan ini kok bicara tentang murid? Ya, saya ingin kita ini sungguh-sungguh kelas kita naik. Fase kita harus sudah mulai sedikit-sedikit berubah. Oh, mungkin dalam perjalanan kita kekristenan kita selama ini mungkin kita hanya sebagai seorang pengikut saja. Ya daripada nganggur lah Pak, kita ikut. Ya. Sepertinya tidak ada sesuatu kerjaan yang kita kerjakan. Terlalu banyak yang kita kerjakan Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa tidak memahami. Kita kurang mengerti apa maksud daripada semuanya itu. Sehingga senang hanya orang mendengarkan, menikmati sebuah pengajaran saja. Makanya saya rindu nanti ketika kita belajar. Nanti dapat di ABC saya tanya berapa istirahat. Itu 1,5 jam. Pakailah anak-anak yang di ABC yang Kristen. Kumpul. Gak usah nyanyi-nyanyi kalau memang gak bisa nyanyi. Setengah jam saja. Kita paling bisa mungkin kalau doa yang singkat. Kita bisa berbagi. Kira-kira begitu. Kenapa? Ya saya murid. Saya ingin hadir di mana saja kita bisa bisa menguatkan. Tujuannya komsel seperti itu. Tali kasih kita dengan itu kuat. Dan sebagainya. Bisa jadi Bapak. Tapi kalau enggak, kita tidak akan tahu. Sulit rasanya. Ketika saya disampaikan sama Pak Pendeta Kerulius tentang materi itu Bapak, oh saya baru enggak. Oh gitu caranya. Oh saya harus begini, harus begini. Kenapa? Bapak Ibu, itu salah satu tugas. Ya. Tuhan mengendaki kita, memanggil kita, salah satunya adalah untuk menaati, menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan itu buktinya. Ya kan? Suka atau tidak suka. Harus belajar. Di remaja pemuda saya coba. Ya, belajar untuk mereka bisa berbagi. Tidak berteori. Tetapi apa yang kita alami seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya kata-kata, tidak hanya sebuah perasaan. Tapi ada sesuatu yang nyata yang kita kerjakan untuk kita mentaati perintah Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kasih tanpa ketaatan itu adalah kosong. 0. Ya. Kasih tanpa ketaatan itu adalah kosong. Kita semua bisa mengklaim, saya mengasihi Yesus, saya mencintai Yesus. Boleh saja. Tetapi jika itu kita tidak menaati ajarannya, kita tidak melakukan, tidak menjalankan apa yang menjadi perintahnya, kasih itu hanya sifatnya teori. Ya, dan tidak nyata. Ketika kita praktek, kita baru tahu, oh, taat itu seperti itu. Wujud kasih seperti itu. Dan saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah seperti kita membalikkan tangan. Sebaliknya, ketaatan itu tanpa kasih itu adalah legalisme. Maksudnya apa? Akan menjadi beban. Aduh, kenapa ya? Kok rasanya berat menjadi orang Kristen. Aku maleslah kalau begitu menjadi orang Kristen.
Bapak Ibu, kenapa? Karena kita menjalankannya tanpa kasih. Dan bisa saja itu menjadi sebuah kewajiban. Bapak Ibu datang itu dengan sukacita, dengan senang. Kenapa sih Bapak Ibu datang? Ya Bapak Ibu bisa mengungkapkan rasa kerinduannya, pingin lebih lagi, dan kemudian pingin belajar tentang sesuatu seperti itu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Yesus, apakah kita sudah menunjukkan kasih kita melalui ketaatannya kepada perintah-perintahnya? Ya. Apakah kita sudah taat? Kalau yang sekolah, yang anak sekolah, apakah kita sudah taat kepada aturan-aturan yang guru perintahkan atau tugas-tugas yang guru sampaikan kepada kita? Di tengah-tengah keluarga, ya, apakah kita sudah menunjukkan kasih kita melalui ketaatan kita? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan menaati firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu, mari kita belajar. Ketaatan kita itu sebagai bukti kasih kita kepada Yesus. Yang kedua, perhatikan dalam Matius 7 ayat 24-27 Bapak Ibu ya. Di sana ingin dikatakan seperti ini. Ketaatan itu jalan menuju kedewasaan rohani. Ya. Ketaatan kita itu jalan untuk menuju kita kepada kedewasaan rohani. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan sampai 27 Bapak Ibu, di sana dikatakan Yesus mengajarkan kepada dalam bagian itu bahwa orang yang mendengar dan menaati firman-Nya itu digambarkan seperti orang bijak. Nanti lihat sendiri ya, dalam Matius 7, 24-27. Ya. Yang membangun rumahnya di atas pasir atau batu? Batu. Ya. Nah, ketika ada badai, ada topan datang, dikatakan firman di sana, rumah itu tetap kokoh. Ini menunjukkan bahwa ketaatan itu membawa sebuah keteguhan, sebuah kekuatan ya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, ketaatan itu menghasilkan sesuatu pondasi yang kuat bagi kita orang percaya. Seperti kita tahu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ada banyak hal yang terjadi. Ada badai dalam kehidupan kita. Kita menemui masalah, kita menemui godaan, ya. Kita menerima penderitaan yang bisa saja itu datang kepada kita. Tetapi ketaatan kita kepada firman Tuhan membuat kita akan tetap teguh dan tidak bisa tergoyahkan. Mau diiming-iming apa, tak laku. Ya. Tidak bisa digadaikan kepercayaan saya dengan sesuatu yang materi. Tak tergiur. Ya. Itu kalau tidak punya sebuah pondasi yang kuat dengan taat tadi, Bapak Ibu, hari gini itu bisa laku. Mudah dibeli. Anak muda-muda hati-hati. Ya. Kita bisa belajar, kita sharing bisa hal seperti itu. Nah, yang berikutnya,
ternyata ketaatan itu juga adalah sebuah proses pertumbuhan. Kapan kita bertumbuh? Kita harus mengalami sebuah proses. Proses apa? Yang namanya ketaatan. Semakin kita taat kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, semakin kita ini bertumbuh. Ya. Dalam karakter kita, dalam kerohanian kita. Bapak Ibu, sejujurnya menjadi pergumulan bagi saya untuk melayani anak muda. Ya kan? Tidak mudah. Kenapa? Memang tantangannya sangat-sangat kuat. Ya, dan itu sedang merongrong dalam kehidupan anak muda kita. Dengan apa saja macamnya, mereka bisa bercerita. Dan itu tidak mudah untuk kita bisa belajar dalam proses untuk taat. Bisa luntur. Ya. Pak Pendeta, boleh nggak kalau ibadahnya jangan malam-malam supaya kita bisa malam mingguan? Oke. Jam berapa? Jam sekian dan sekian. Sampai tadi kapan hari saya mendengar waktu kita belajar, kasihan itu sama Bu Ginting. Ya, dia nunggu kita anak muda. Nyaris tak kelihatan datang-datang. Tapi herannya kalau dia berangkat sekolah, itu on time kira-kira begitu. Tapi Bu Ginting lama nunggu di sini. Ya. Gak ngerti lah. Ya. Belum lagi yang kadang-kadang gak mau hadir, apakah terus selalu sulit. Sampai kita membuat kegiatan mau kamu ketemu di mana? Di kafe, di mana, di mall, di mana, gak apa-apa. Kita ikut. Yang penting kita bisa belajar kira-kira begitu. Gak usah diributkan tentang formatnya 1, 2, 3. Bisa nyanyi ya nyanyi. Bisa doa juga doa di situ. Yang penting kita belajar. Kita kuat memperdalam kira-kira begitu. Ya Bapak Ibu yang di dewasa juga sama. Jangan terlalu dipungsingkan tentang formatnya. 1, 2, 3. Gak perlu. Kita ingin mendengar. Kita ingin berbagi. Kita ingin saling menguatkan. Mari saya tanya kepada anak yang sekolah. Apa tantanganmu? Apa tantanganmu dalam kamu menjadi murid Yesus? Dengan iman kepercayaan. Dan dia cerita nangis, Bapak Ibu. Ya kan? Cukup kita ketawakan teman kita dengan menangis begitu. Saking beratnya, dia pikul salib. Dia ingin belajar taat menjadi murid Yesus. Diperlakukan kira-kira yang tidak bagus di sekolah. Di mana saja lakukan bagus. Bagaimana kita menopang, bagaimana kita tahu kalau kita tidak berbagi, tidak sharing kira-kira begitu loh. Ya? Jangan kemudian digosipkan, cemen, masa begitu-begitu aja begitu. Tidak, tujuannya supaya apa? Kita selalu mendoakan, menguatkan, menghibur satu dengan yang lain. Dan itu tantangan Bapak Ibu yang tidak mudah. Apalagi zamannya sekarang. Ya. Media yang begitu luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu sebuah proses pertumbuhan. Semakin kita taat, mari kita belajar. Kenapa? Apa yang terjadi dengan keluarga kita masing-masing? Apakah kita membangun sebuah kehidupan kita yang kuat di atas pondasi firman Tuhan? Ya? Apakah kita sungguh-sungguh membangun sebuah kehidupan kita di atas pondasi yang kuat melalui ketaatan kepada Yesus? Ya? Bapak Ibu,
Supaya apa? Di zaman sekarang ini supaya kita tidak mudah terombang-ambing. Hari ini hidupmu jaya, sukses, oke. Tapi ada waktunya. Kamu tidak selamanya ada di posisi di situ. Ya kan? Tapi kalau kita tidak punya sebuah landasan yang kuat, kita memegang firman Tuhan, kita bisa plek, berbalik. Kita bisa mengkhianati Tuhan. Kita bisa bermacam-macam dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Semua kita sepertinya aman-aman saja, tidak tahu gelombangnya seperti apa dalam kehidupan kita. Dan kita siap. Saya mengikut Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti ada cara Tuhan peliharakan kehidupan kita. Ya. Jadi tidak lebay. Ya kan? Jangan sampai kemudian nanti saya makan apa. Kalau terjadi seperti ini. Masa makan yang lain? Pasti makan nasi seperti itu ya. Yang terakhir. Yang ketiga, ketaatan itu adalah buah dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu tidak mungkin ya dilakukan dengan kekuatannya sendiri. Tak pernah kita bisa. Kadang-kadang Pak Pendeta kalau menunjukkan tentang khotbahnya ini, sebenarnya kalau kamu punya telinga, kamu mendengar, kamu akan berubah. Tak berubah, kira-kira begitu. Kenapa? Butuh sebuah proses, butuh sebuah waktu. Kenapa? Tabiat kita itu masih ada nyongkol di situ. Makanya sedikit kita mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Saya tidak tahu apakah saya yang terlalu ambisi, atau yang terlalu bersemangat, atau terlalu serius tentang sesuatu. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi jujur dalam hati yang dalam, saya rindu, saya pingin, ya kita sama-sama belajar bagaimana menghidupi akan firman Tuhan. Jangan sampai anak-anak yang di keluarga masing-masing kerja tak ada sesuatu yang pengaruh kepada keluarga kita. Kamu kerja tak ngaruh, kamu nggak kerja juga nggak ngaruh. Apalagi buat pekerjaan Tuhan nggak ngaruh, kamu kerja juga nggak ngaruh, nggak kerja juga nggak ngaruh. Sehingga akhirnya kemudian berdoa sama Tuhan seperti itu. Ketika aku kerja, tidak ada sesuatu yang aku kerjakan. Apalagi tak kerja. Ya, jadi Bapak Ibu, ketaatan itu sesuatu yang buah daripada hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita tidak akan pernah bisa mengerjakan. Kita tidak pernah bisa melakukan itu. Roh Kudus yang bisa menggerakkan, yang bisa melakukan itu, yang bisa membantu kita. Tanpa itu sulit. Kenapa? Karena kedagingan kita ini terlalu kuat. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sungguh rindu mengajak kepada setiap kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita belajar sebagai murid Tuhan. Salah satu yaitu untuk belajar taat. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
Kalau Tuhan mengatakan seperti ini kepada kita, kerjakan. Jangan dengar omongan sana sini. Sekalipun itu seorang pendeta. Ya. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, jangan didengar. Kerjakan saja menurut kita. Kenapa kamu ingin begini? Saya hanya belajar taat. Saya hanya belajar melakukan tunduk. Satu saja. Gak mau macam-macam. Gak ngerti lah itu bahasanya Yunani, Ibraninya apa. Saya gak ngerti. Hanya satu yang saya tahu. Saya ingin belajar untuk seperti apa yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa? Karena banyak pengajaran yang membuat memang jemaat bingung hari-hari ini. Iya kan? Bapak Ibu sebenarnya memegang firman Tuhan yang versinya siapa? Kenapa jemaatnya bingung? Karena pendetanya ngajarkan yang bermacam-macam, yang kira-kira macam-macam gitu loh ya. Dan ternyata yang macam-macam itu cocok dengan selera kita. Paham? Itu pengaruhnya yang terjadi. Jangankan bagi Bapak Ibu jemaat yang pendeta di GKKN, kadang saya mendengar kadang-kadang, kenapa di GKKN ini sudah berat, masih diminta 10% ke sinode ini dan sebagainya. Ya ampun, dulu jadi pekerja tuh ditatar nggak ini hamba Tuhan yang begini gitu kan? Hanya setelah kenapa? Kalau pemerintah gimana? Enggak, aku hanya taat. Mau disuruh apa, aku belajar untuk taat. Apakah nanti aku pensiun atau tidak, aku nggak mau. Karena seringkali kadang-kadang kita jujur, kadang-kadang sama organisasi, kadang-kadang juga uang itu dipakai untuk keperluan kegiatan rohani. Masa kita gugat untuk kegiatan rohani? Ya kan? Gara-gara kita nggak dikasih. Enggak. Kita hanya belajar bagaimana kita hanya taat saja dengan apa yang menjadi sebuah keputusan bersama dalam kongres seperti itu. Itu kita kerjakan. Pasti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mata Tuhan memandang kepada apa yang kita kerjakan. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tangisan, jeritan kita, Tuhan tahu. Tidak hanya tahu, Dia akan juga membela. Dan waktunya engkau akan bersuka cita. Ya. Berapa banyak kita yang belajar taat, kemudian dikata-katai dengan orang-orang di sekeliling kita. Dekat pendeta, mau jadi pendeta dia. Ya, mau melakukan sok suci dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini tantangan-tantangan yang ada. Ya. Saya rindu sekali lagi Bapak Ibu, saya pingin jemaat di tempat ini mengalami sebuah kemajuan. Ya. Kemajuan seperti apa dalam konteks hari ini? Saya pingin level kita tidak lagi ada di GKN itu seorang pengikut, tetapi menjadi seorang murid. Walaupun berproses sampai kapan pada sampai kita mati menjadi murid yang sejati. Biarlah kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya Roh Kudus yang akan memampukan kepada kita. Minta supaya kita taat. Bapak Ibu, sekali lagi jangan sampai kita punya persepsi yang nggak baik dengan saya. Ya, kalau saya mengajarkan begini-begini kepada jemaat, tidak. Saya pingin, saya rindu dan saya rindu. Saya bermimpi-mimpi, pingin seperti ini. Jemaat yang diharapkan oleh Tuhan. Ya jujur, seringkali saya juga merasa seperti putus asa. Ya, kenapa? Tidak mudah untuk melewati tantangan-tantangan seperti itu. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita sungguh-sungguh tidak lagi menjadi seorang pengikut, tetapi kita menjadi seorang murid. Dan seorang murid harus siap menghadapi tantangan-tantangan yang kita jumpai. Jangan takut. Roh Tuhan ya akan selalu bersama-sama dengan kita, menolong, memampukan kita. Ya. Dan mari kita belajar untuk kita tetap setia, tetap taat
apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau benar engkau mengasihi aku, kata firman Tuhan, kalau engkau tidak mengerjakan, tidak melakukan, maka engkau tidak menuruti perintahku, engkau bukan seorang murid. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih